Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ibu? Luar biasa, Masya Allah. Semoga semuanya sehat walafiat sampai akhir pembelajaran nanti. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Kemudian ibu akan mengecek hadirannya. Siapa di kelas ini yang tidak hadir? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah ya bisa hadir semua pada pertemuan kali ini ya. Oke, semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari malam bahaya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, sebelum ini di jam siang ya, jam-jam rawan ya. Ibu mau kita semangat dulu. Oke. Ibu ada yel-yel atau jargon lah ya kan. Ketika ibu mengucapkan semangat siang, anak-anak semua jawabnya hatiku, pikiranku, fresh. Oke, bisa ya? Bisa diikuti ya? Yuk kita mulai. Semangat siang, hatiku, pikiranku, fresh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah semangat semuanya? Semangat, wah si Aldo semangat menjawabnya itu. Ya, terima kasih Aldo, semangat ya Aldo. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari, ya kan? Mempelajari materi tentang pengolahan data dan berpikir komputasional pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Mendengar kata coding, apa sih yang terbenak dalam pikiran Anda semua jika terdengar kata coding? Ya, apa? Maimunah apa? Ya, coding adalah pemrograman. Lanjut yang lain? Yang lain apa? Apa sih itu coding? Kalau kita terdengar kata coding. Apa sih coding? Ya, pemrograman komputer. Coding adalah pemrograman komputer, ya, yang berisi instruksi. Sebentar, Ibu mau share screen dulu. Kelihatan? Oke. Apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Nah, coding atau pemrograman komputer adalah proses menulis instruksi untuk komputer. Ya. Jadi coding itu adalah instruksi pada komputer. Nah, sedangkan kecerdasan artifisial atau AI, ya, kecerdasan artifisial bisa kita kenal dengan AI adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia. Seperti apa? Kemampuan manusia itu seperti apa? Kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kenapa coding dan kecerdasan artifisial ini dibuat? Apa tujuannya? Nih, tujuan coding dan kecerdasan artifisial ini dibuat sebagai bentuk untuk mengembangkan pemahaman tentang cara kerja teknologi dan kemampuan untuk menciptakan solusi di era
digital. Di era digital seperti sekarang. Kenapa kita disebut era digital? Ya, karena teknologi sudah semakin berkembang. Contohnya apa yang ada di sekitar kita? Handphone. Handphone termasuk teknologi tidak? Ya, handphone, TV, laptop, dan lain-lain. Itu termasuk inovasi digital. Kemudian, manfaatnya. Apa manfaat coding dan kecerdasan artifisial ini? Manfaatnya, terutama untuk di bidang pendidikan itu, selain menjadikan peserta didiknya mahir di bidang teknologi, peserta didik juga diharapkan mampu berpikir secara logis, sistematis, dan etis. Dalam apa? Dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian, implementasi. Di dunia pendidikan di Indonesia saat ini ya, implementasi atau penerapan coding dan kecerdasan artifisial itu sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai mata pelajaran pilihan. Ya. Jadi, coding dan kecerdasan artifisial itu sudah menjadi mata pelajaran pilihan di semua jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, dan juga SMA maupun SMK. Ini dilakukan sebagai apa? Sebagai bagian dari strategi persiapan peserta didik untuk di masa depan. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu pengolahan data dan berpikir komputasional. Ya. Ini ada Ibu share PPT ya tentang materi kita hari ini, pengolahan data dan berpikir komputasional, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada fase D. Ya, pengolahan data. Pengolahan data. Aplikasi yang biasa digunakan oleh orang awam itu, ada yang tahu apa? Aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah data. Ya, siapa ada yang tahu? Apa yang biasa kita gunakan untuk mengolah data? Rasya apa? Ya, Excel. Excel adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk mengolah data di kehidupan sehari-hari. Excel. Untuk jenis data ini ada dua ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada jenis data kualitatif dan yang kedua data kuantitatif. Apa itu jenis data kualitatif? Kualitatif dia tidak merujuk kepada angka, dan yang merujuk kepada angka itu adalah data kualitatif. Sebentar ya. Ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuan kita itu mana tadi? Nah, ini mengidentifikasi berbagai jenis data dari fenomena atau permasalahan di sekitar. Nah, yang kedua itu ada menghitung nilai-nilai statistik
statistik sederhana, misalnya seperti jumlah, rata-rata, dan frekuensi. Kemudian ada menyusun data ke dalam bentuk tabel atau format terstruktur. Kemudian menyajikan data dalam bentuk visualisasi, yaitu diagram grafik, menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Ada menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam pengolahan data. Nih ya, jenis data tadi. Jenis data ada jenis data kualitatif, yaitu data non-numerik yang bersifat deskriptif dan naratif. Tidak dapat dikuantifikasikan menjadi angka sehingga memberikan pemahaman mendalam dalam konteks. Maksud saya memberikan pemahaman mendalam dan konteks. Nah, sedangkan kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung, diukur, dan diekspresikan dalam bentuk angka. Sifatnya numerik dan dapat diukur dan dikuantifikasikan. Kemudian, berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional yaitu metode memecahkan masalah dengan menerapkan konsep-konsep ilmu komputer. Nah, dalam berpikir komputasional ini memiliki 4 konsep. Apa saja? Yang pertama ada dekomposisi. Setelah dekomposisi itu ada abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola ya. Jadi ada 4 yaitu dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya seperti apa? Seperti kita memasak hidangan. Ya. Memasak hidangan, contohnya nasi goreng. Awal mulai gimana? Pertama-tama kita menanak nasi dulu, mencuci kan. Setelah cuci kita tanakkan nasinya, lalu kita masak terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu, kita siapkan dulu bahan-bahan sayurannya. Kita potong-potong dulu dan mencucinya. Setelah itu, kita buat telur or-arik, ya, kita masak dulu. Setelah semua bahan sudah selesai, saatnya kita untuk menggoreng nasi. Ya, menumis segala bahan dari nasi, sayur, dan telur tadi. Oke, untuk abstraksi yaitu memfokuskan pada hal penting. Ya, pada hal penting mengabaikan detail yang tidak perlu. Contohnya apa? Mengemudikan kendaraan. Saat kita mengemudi, kita tidak perlu memahami cara kerja mesin dan bahan bakarnya. Jadi fokus kita saat mengemudi itu adalah pada setir, gas, dan rem saja. Ya kan? Jadi hal-hal waktu kita berkendara itu kita hanya fokus untuk berkendara saja. Tidak penting untuk mengetahui cara kerja bahan bakarnya, cara kerja mesinnya, ya. Kemudian ada konsep yang ketiga yaitu algoritma. Algoritma yaitu menyusun langkah secara terurut untuk mendapatkan solusi. Contohnya itu membuat teh. Ya kan? Kita ambil dari kehidupan sehari-hari kita, membuat teh. Pertama apa yang kita buat? Merebus air. Setelah itu meletakkan teh dan gula di cangkir. Setelah mendidih, kita tuangkan air itu ke dalam cangkir tadi. Nah, konsep terakhir dalam berpikir komputasional yaitu ada pengenalan pola, yaitu menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Ya.
Contohnya apa? Maksud saya mendiagnosa penyakit ya. Mendiagnosa penyakit. Pertama-tama dokter itu mengenali dulu gejalanya kan. Ditanyanya dulu sakit apa, atau pasien ini mengeluh batuk, pilek, ya kan? Lalu dokter membandingkan dengan pola penyakit yang ia kenali. Setelah mengetahuinya dari gejala tersebut, maka ia akan memberikan pengobatan. Obat flu ya kan, untuk mengatasi flu jika sakitnya adalah sakit flu. Ya. Kemudian kita masuk ke pengolahan data dasar. Pengolahan data dasar yang pertama itu adalah menghitung jumlah, yaitu sum. Menghitung jumlah hasil dari penjumlahan semua nilai dalam dataset. Dalam konteks informatika kita dapat menghitung jumlah dan data menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Excel. Maka dari dataset itu terdapat tinggi badan dari siswa. Kita jumlahkan semuanya. Hasilnya itu adalah menghitung jumlah dari dataset tersebut. Ya, kemudian yang kedua, menghitung rata-rata, yaitu nilai menunjukkan kecenderungan sentral atau nilai tengah dari suatu dataset. Rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh data dan membagikannya dengan jumlah data. Ya, ini rumusnya, rata-rata sama dengan jumlah semua data. Jika di Excel kita menggunakan fungsi sama dengan average ya. Kemudian menghitung jumlah rata-rata. Maaf ya. Yang ketiga yaitu menghitung distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara untuk menghitung berapa kali setiap nilai atau kelompok itu muncul di dalam dataset. Biasanya ini ditampilkan pada tabel atau diagram. Ya. Misalnya, dalam dataset itu terdapat tinggi badan siswa yang terkecil itu 150 dan yang terbesar itu adalah 160. Maka kita hitung interval, hitung rentang 1 cm. Berarti dari 150 ke 151, 152, 153 sampai ke 160. Nah, maka dari 150 ini ada berapa siswa yang memiliki tinggi 150? Umpamanya ada 2 siswa. Jika ada 2 siswa, berarti frekuensi di tinggi badan 150 itu adalah 2. Begitu juga seterusnya jika ada siswa yang tingginya 160, ada 5 siswa misalnya. Berarti di tinggi badan 160 frekuensinya adalah 6. Ya, masuk ke konsep. Ya, ini tadi ya 4 konsep utama berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Nah, di sini Ibu akan beri kalian. Oh, sebelumnya sudah paham belum? Ada yang mau bertanya mengenai penjelasan tadi? Atau sudah paham semua? Ya, sudah ya, sudah paham ya. Ada yang belum paham? Oke, tidak ada ya. Oke, lanjut. Di sini ada LKPD, beberapa LKPD yang akan kalian kerjakan secara diskusi. Ya, secara diskusi dengan teman
kelompok. Yang pertama itu ada ayo identifikasi data. Ya. Di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis data dari dataset ini ya. Datasetnya ini. Datasetnya yaitu tinggi badan siswa kelas 7 sekolah C. Di sini ada nama-namanya dan ada tinggi badannya. Lalu di sini kalian akan menentukan jenis data dari dataset ini. Apakah dia termasuk ke dalam data kualitatif atau kuantitatif. Nah, setelah kalian menentukan jenis datanya, kemudian kalian menghitung dan mengolah data tersebut ya. Data dari dataset ini kalian hitung dan kalian olah. Nih, siswa diminta untuk menghitung jumlah rata-rata median modus serta membuat distribusi frekuensi ya. Seperti tadi ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian kerjakan. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menghitung dan mengolah data, serta yang ketiga itu menyusun data dan menyajikan data. Nah, setelah kalian susun dataset yang sudah diberikan, kemudian kalian sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Nih, siswa mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar atau membagi data ke dalam interval kelas. Kemudian siswa diminta untuk membuat grafik batang dari data yang telah mereka susun. Lalu menyajikan hasil visualisasi mereka dan menjelaskan bagaimana grafik tersebut menggambarkan pola dalam data. Oke ya? Oke. Setelah semua selesai, silahkan dikerjakan. Setelah selesai, kumpulkan ke Ibu. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Silahkan diskusikan kepada teman kelompok. Setelah selesai, boleh dijapri ke Ibu ya. Boleh dijapri ke Ibu, kemudian kalian bisa jelaskan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk berdiskusi. Oke, sudah semua dikumpulkan dan sudah semua mengerjakan ya. Ya. Yes. Setelah Ibu lihat tugas yang kalian kerjakan, kalian sudah memahami apa tugas yang diberikan, yaitu mengidentifikasi data, kemudian menghitung dan mengolah data, dan kalian sudah menyusun serta menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram grafik. Ya, Ibu kira kalian sudah mengerti ya, cepat ya mengertinya ya. Oke, nanti akan Ibu nilai dari masing-masing kelompok, yaitu penilaian pribadi dan penilaian kelompok. Ya. Sebelumnya, biar kita tetap semangat nih, mari kita ulang lagi ya jargon kita yang pertama tadi di awal pembelajaran tadi. Jika Ibu bilang, masih ingat? Jika Ibu bilang semangat siang, kalian menjawab hatiku, pikiranku, fresh. Oke? Semangat siang, hatiku, pikiranku, fresh. Semangat siang, hatiku, pikiranku, fresh. Oke. Oke. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi dan menghitung serta mengolah dan menyusun, menyajikan data. Ya. Dan anak-anak sudah memahami semua apa yang Ibu maksud ya dalam materi pembelajaran kali ini. Dan kita tadi sudah mengenali apa-apa saja konsep berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan ya pengenalan pola. Nah, dari 4 konsep
Berpikir komputasional ini adalah metode atau pendekatan, ya, pendekatan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep ilmu komputer. Oke. Selanjutnya akan dikasih penugasan, ya, penugasan di rumah. Ya, ini refleksi tadi. Nih, tugas di rumah. Siswa diminta untuk mengumpulkan data. Ya, ini secara pribadi, ya. Tugas rumah dikerjakan secara pribadi. Yang pertama itu siswa diminta untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, seperti data suhu harian dan data pengeluaran mingguan. Terserah. Kalian bisa pilih dari mau data suhu harian atau data pengeluaran mingguan, ya. Jadi kalian bebas memilih. Kemudian kalian hitung rata-rata, median, modus, serta menyusun data dalam bentuk tabel atau grafik, ya. Jadi kalian setelah menentukan data yang mau dipilih, kalian hitung rata-rata, median, dan modus, serta kalian sajikan ke dalam bentuk tabel ataupun grafik. Kemudian kalian akan membuat laporan singkat, ya. Membuat laporan singkat mencakup analisis data, lalu kemudian kalian presentasikan ke depan kelas. Oke, paham ya sama tugasnya, ya. Oke, ini ada refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jika ada masalah, kalian bisa memecahkan masalah itu, ya, menggunakan 4 konsep berpikir komputasional tadi, ya. Oke, mungkin itu materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Dan semua ananda juga sudah Ibu kasih LKPD serta penugasan rumah, ya. Untuk LKPD-nya semua siswa sudah paham dengan apa yang diberikan oleh guru, melalui dari mengidentifikasi, menjumlahkan dan mengolah data, serta menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, mungkin cukup sampai di sini, ya. Semoga kita akan bertemu lagi di minggu depan, ya, dengan keadaan sehat walafiat, dengan materi yang sama tetapi penugasan yang berbeda, ya. Sampai jumpa di minggu depan dengan penugasan rumahnya, dan jangan lupa untuk mengerjakannya, ya. Dipresentasikan ke depan, ya. Ya Allah, dipresentasikan ke depan. Setelah tugasnya selesai, kalian buat laporan analisisnya, kalian presentasikan ke depan, ya. Pribadi, buat pribadi, bukan per kelompok, bukan. Pribadi, oke? Oke. Mungkin sampai di sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.